Di bawah terik matahari yang lebih panas dari hutang kontrakan yang belum dibayar, datanglah seorang pemuda misterius, tanpa identitas, tanpa biodata, bahkan tanpa gelar. Ia tiba di bengkel milik Paman Gopal, membawa sebuah chisel point yang patah. Paman Gopal, ahli segala bidang kecuali bidang asmara, langsung menyapa chisel itu seperti kawan lama yang dulu nongkrong di warung kopi. Mereka berdiskusi panjang bukan soal politik atau ekonomi global, tapi tentang siapa yang lebih keras, baja atau nasib buruh proyek. Percakapan pun selesai karena ujung chisel point yang patah harus masuk ke mesin bubut. Mesin berputar dengan penuh semangat, mata pahat mengikis masa lalu agar siap menjalani masa depan yang lebih baik. Bekas patahan yang tak rata seperti pembagian BLT dihapus total oleh mata pahat, sang eksekutor tanpa upah lembur. Setelah cukup rata, giliran mata bor mengambil peran, mulai dari ukuran kecil seperti suara rakyat hingga dewasa seperti suara buzzer. Namun karena bor dewasa kehabisan semangat, mata pahat kembali dipanggil untuk mengambil alih tanpa uang tambahan. Paman Gopal pun memanggil poros bekas yang luntang-lantung. Poros itu diangkut paksa ke mesin bubut. Sekali lagi mata pahat bekerja seperti petugas sensus, mengikis semua yang tidak sesuai ukuran KTP teknik. Poros pun akhirnya masuk ke lubang chisel point menggunakan teknik tradisional warisan leluhur. Pukul perlahan sambil paksakan. Selesai bagian bawah, kini giliran bagian atas chisel point yang diproses. Paman Gopal yang adil dan tak mau menganaktirikan memperlakukan bagian atas dengan perlakuan yang sama. Bubut, bor, pahat, dan tentunya spidol keramat alat sakti yang tak bisa bicara tapi bisa menentukan hidup dan mati sebuah ulir. Ulir pun lahir dari rahim logam, tanpa proses sesar, tanpa BPJS, tanpa doa ibu bidan. Poros yang sudah tersambung langsung ikut disulap jadi ulir juga, dengan tanda silang spidol seperti formulir kelurahan. Setelah semua ulir lahir dan siap disambung, bagian atas chisel point dan poros dipersatukan. Bukan karena cinta, tapi karena pahlawan tanpa jasa yang bernama Lasan. Perekat sejati tanpa janji-janji palsu. Bekas las yang menonjol dan dianggap mengganggu pemandangan, langsung dibasmi oleh mata pahat tanpa kompromi. Kemudian seluruh bagian dipanaskan, karena katanya logam pun butuh pemanasan, biar hubungan jadi kuat dan tak gampang retak seperti negara plus 62 saat pemilu. Akhirnya, chisel point dicat hitam. Warna netral, tanda Paman Gopal tidak condong ke partai manapun. Dan tentu saja, bagian akhir adalah tahap gaya-gayaan, digosok pakai gerinda hingga mengkilap. Biar saat masuk YouTube, Paman Gopal terlihat seperti influencer yang baru di-endorse produk Pampers bayi. Chisel point selesai direnovasi. Kini ia bukan hanya alat berat biasa, tapi simbol bahwa tak ada benda yang benar-benar rusak. Hanya saja belum ketemu Paman Gopal. Berikan like, komen, dan subscribe.